Apakah kalian pernah membaca sebuah novel yang dimana bab satunya itu terkesan sangat luar biasa, akan tetapi ketika kita membaca cerita novel tersebut sampai habis, rupanya ceritanya tidak sekeren bab awalnya? Mungkin bisa dibilang si penulis saat itu hanya terpaku pada bagaimana cara menciptakan bab satu yang baik, bagaimana cara menciptakan bab satu sekeren mungkin gitu. Sehingga bab yang lainnya selain bab satu itu menjadi terbengkalai, atau bahkan pada bagian permasalahan dari inti cerita itu sebenarnya tidak terlalu berat, dan sedangkan endingnya pun juga tidak meninggalkan kesan. Nah, di video kali ini saya akan memberikan beberapa argumen kenapa bab satu itu sebaiknya tidak terlalu dipikirkan dengan terlalu rumit. Sebuah novel itu tidak hanya terdiri dari bab satu saja. Bab satu itu tidak mewakili semua isi cerita. Bab satu bukan indikator apakah cerita kita bagus atau tidak. Seorang penulis pasti membutuhkan pembaca, dan pembaca yang sejati pasti akan menilai bagus tidaknya cerita kita dari keseluruhan bab yang sudah kita tulis. Kalau kita hanya berkutat pada bab satu saja, memikirkan bagaimana caranya menciptakan bab satu yang hebat, tenaga kita akan habis untuk menulis hal-hal yang lainnya. Perlu teman-teman ketahui, di dalam membuat cerita, baik cerpen maupun novela dan novel, kita mengenal konsep yang disebut dengan konsep drama 3 babak. Drama 3 babak ini adalah sebuah konsep yang membagi keseluruhan cerita ini menjadi 3 bagian. Diawali dengan introduction, kemudian meningkat kepada problem, dari problem kemudian selesai pada solution. Pada introduction, kita akan dihadapkan tentang bagaimana si penulis ini memperkenalkan ceritanya pertama kali. Lalu pada problem, kita akan mengetahui bagaimana si tokoh utama ini menghadapi masalahnya. Lalu pada bagian solution, kita akan mendapati bagaimana cerita ini berakhir. Permasalahannya adalah, di dalam 3 tahapan ini, satu babak itu tidak terdiri dari satu bab. Katakanlah bab introduction. Itu tidak hanya bab 1 saja loh, tetapi bisa bab 1 mungkin sampai bab 5 gitu misalkan, atau bab 1 sampai bab 7. Demikian juga tentang pada babak problem ya, itu juga bisa terdiri dari beberapa bab, dan gak hanya berkutat pada satu bab saja. Demikian juga pada resolution atau solution ya, dimana nanti sekumpulan bab kemudian akan berakhir dengan sebuah bab terakhir, yaitu bab ending. Nah, jika kita hanya berfokus pada bagaimana menciptakan bab 1 yang luar biasa keren, kita harus ingat, bab 1 itu hanya bagian kecil dari introduction di dalam drama 3 babak. Ibaratnya kita itu membuat rumah, lalu kita ingin tetangga kiri dan kanan kita itu kagum dengan rumah kita. Bukannya justru membuat rumah ini menjadi bagus, tapi kita hanya membuat pagar di depan rumah itu menjadi megah. Bahkan mungkin kita memberikan pagar rumah kita itu penuh ukiran atau cat yang bernuansa klasik berwarna emas seperti itu. Namun di rumahnya itu sendiri yang menjadi bagian penting dari tempat tinggal kita, yaitu adalah alas dan atapnya itu, barangkali malah alasnya tidak berkeramik, atau mungkin tidak dicor gitu ya, atau mungkin tidak diplester dengan semen, sedangkan mungkin gentengnya malah banyak bolongnya sehingga air hujan bisa masuk, atau mungkin malah kita kepanasan. Sebuah cerita itu pasti dinilai dari sebuah keutuhan. Sebuah cerita pasti terdiri dari serangkaian bab, yang mana bab ini semuanya adalah penting. Nggak hanya bab 1 saja, tapi semua bab ini penting. Karena Project Crime Fiction ini banyak mengulas soal novel-novel fiksi kriminal, maka saya akan memberi contoh Agatha Christie misalkan di novel-novel yang sering menunjukkan tokoh detektif favoritnya, yaitu Hercule Poirot. Seringkali di bab pertamanya itu diceritakan beragam tokoh yang berbicara satu sama lain, atau keadaan orang-orang bangsawan yang sedang melakukan pertemuan, atau makan malam, atau sedang bertemu di sebuah tempat dengan orang banyak. Agatha Christie ini maksud saya tidak berfokus pada bagaimana menciptakan bab 1 yang proper, bikin penasaran, kemudian diksi-diksinya yang menggigit gitu, enggak. Namun dia lebih
cenderung menuliskan ini karena langkah awal, ya aku tulis aja apa adanya, toh nanti akan terurai dengan sendirinya, seperti itu. Lalu kita-kita yang ingin membuat novel pertama kalinya ini harus bagaimana gitu. Pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus membuat cerita yang baik dulu. Intinya adalah kalian harus membuat atau menciptakan cerita yang baik dulu. Nggak masalah kalau kalian nggak bisa bikin diksi yang saling bertautan atau diksi yang indah. Nggak masalah kalau kalian di bab 1 itu tidak bisa menampilkan keseruan di awal-awal. Nggak masalah. Yang penting dalam cerita itu tidak bisa dinilai dari bab 1 saja. Harus dinilai secara keseluruhan. Lalu misalkan kalian tetap bersikukuh, oh saya tetap ingin mengerjakan bab 1 semenarik mungkin kok, dan saya pasti juga akan membuat cerita yang sebagus mungkin. Nah, itu adalah nilai plus buat kalian ya. Dan saya ada saran, saya ada rekomendasi buku yang bisa kalian gunakan untuk menciptakan sebuah novel cerita di mana bab satunya ini bisa dibilang itu cukup menarik ya. Oh, sorry, di novel ini diawali tidak dengan bab 1 ya, tapi diawali dengan prolog, kemudian dia bab 1. Baik prolog maupun bab 1 dalam novel 1 ini memang terbilang cukup unik. Dan lagi cerita yang ditampilkan, disajikan pun di bab berikutnya pun semakin menarik dan bikin orang penasaran. Nah, saya menyarankan kalau kalian ingin bersikukuh membuat bab 1 yang menarik dengan cerita yang menarik pula, saya menyarankan kalian membaca novel Efek Jera karangan Sugaida. Nah, di novel ini prolognya itu dibuka dengan kalimat seperti ini. Orang bebas punya cita-cita dan aku ingin jadi beruang kutub. Sekilas, prolog ini seperti prolog buku-buku mungkin tulisan karya Raditya Dika gitu ya, yang berisi tentang cerita-cerita lucu. Namun, jika kita mengulik lebih jauh tentang apa sih efek jera ini, kita akan dihadapkan bahwa novel ini adalah novel investigasi, di mana tentu saja ada penyelidikan, ada pengintaian, kemudian ada segala macam lah seperti itu. Dan karena Sugaida ini bukan penulis baru ya, dalam artian dia sudah menulis 2 novel sebelumnya, dan 2 novel sebelumnya itu diterbitkan oleh Mayor. Dari pengalamannya yang sudah banyak itu, dia berhasil membuat prolog yang menarik, bab 1 yang menjanjikan kita untuk membuka bab-bab berikutnya. Lalu bab berikutnya pun sampai endingnya pun juga dibuat dengan sangat memuaskan, sehingga wajar kalau misalkan Efek Jera ini memang memenangkan salah satu kategori dari Scarlet Pen Award. Scarlet Pen Awards adalah sebuah penghargaan yang digagas oleh komunitas Detectives ID, sebuah komunitas yang berisikan para penulis dan pecinta novel fiksi kriminal buatan lokal. Dan mereka akan melakukan seleksi kemudian diputuskan siapa yang menjadi the best thriller novel, atau mungkin the best crime novel, atau the best mystery novel, semacam itu. Dan misalkan kalau kalian ingin mendapatkan Scarlet Pen Award, mulai saja sekarang untuk belajar membuat novel fiksi kriminal kalian sendiri. Jadi apa kesimpulan dari video saya kali ini? Yang pertama adalah jangan terlalu pusing dengan bab pertama. Bab pertama itu nggak harus seru, nggak harus heboh. Dan kita harus ingat bahwa bab 1 adalah bagian kecil dari introduction di konsep drama 3 babak. So, kalian nggak perlu terpaku untuk menciptakan bab 1 yang bikin orang lain penasaran. Daripada bikin orang penasaran pada cerita kita, mending kita bikin cerita yang meninggalkan kesan. Jadi segitu saja pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan channel ini, ikuti terus video-videonya. Kita akan ketemu lagi di pembahasan yang akan datang. Salam.